sepanjang sholat itu yang rasanya nggak bisa fokus untuk sholat, dan ada yang suara di sini, ada suara perempuan, suara auman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng kita di channel Tommy 30, channel yang akan selalu berbagi cerita-cerita misteri atau cerita-cerita horor dan juga pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber-narasumber kita pastinya ya Kang. Iya, betul. Untuk video kali ini udah hadir juga bintang tamu di studio kita. Beliau ini akan menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya, yang terjadi tadi sempat ngobrol itu di awal tahun ini ya. Ya. Di awal tahun ini. Kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kak. Iya, Teteh silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tri, biasa dipanggil Ala. Kebetulan hari ini saya mau cerita di channelnya Akang-Akang. Iya. Terima kasih sudah Iya. mengizinkan saya untuk bercerita di sini. Iya, sama-sama Teteh, sama-sama. Kalau boleh tahu ini tepatnya ya Teh ya. Tepatnya itu ini tuh betul kejadian di awal tahun. Ya. Awal tahun Ya, ini. awal tahun ini. 2024. Nah, Betul. oke. Mungkin kita langsung aja ya Kang ya. Ya, silakan Dengar Teh. ceritanya kayaknya sepertinya seru ini. Seru. Iya. Oke Teteh, boleh silakan untuk mulai ceritanya. Kejadiannya kan awal tahun ya. Hmm. Nah, kebetulan saya ibu yang biasa ngantar anak sekolah. Aha. Kadang kan kalau udah di sekolah ketemu ibu-ibu yang lain, kita kumpul gitu ya. Ya terus kita daripada jenuh nunggu anak sekolah, muncul ide makan yuk gitu. Makan yuk. Daripada nungguin di sekolah bosan, boleh mangga ayo. Kebetulan di situ ada teman saya 2 orang. Jadi kita 3 orang, awalnya kita 3 orang. Kemudian temennya nanya mau makan di mana. Kemarin ada di salah satu grup WA. Nah, ada yang merekomendasikan tempat dan kebetulan tidak jauh dari sekolah. Kejadiannya itu siang pas jam berapa ya? Pokoknya setelah ngantar anak sekolah siang, ya berarti sekitar jam 2 apa jam setengah 3. Nah, kita berangkat ke sana bertiga. Ayo, biarinlah, nggak usah pakai helm karena posisinya juga nggak terlalu jauh ya dari sekolah. Ayo pergi. Karena tidak jauh, mungkin 15 menit atau 15 menit atau 20 menitan sampai ke tempat tujuan. Parkir ya, kita parkir. Nah, ada bapak-bapak yang nyambut di situ. Bapak-bapaknya bilang, enggak, berapa orang Teh? Berapa orang Bu? Gitu. Kita jawab 3. Silahkan. Pak parkirnya paling mana? Kata aku gitu ya. Enggak, paling dia weh. Kita parkir, turun. Ayo, masuk aja. Enggak, kalau di situ kayak ada ruang tamu, tempat makannya ya. Kayak ada ruang tamu. Kita mau duduk di situ. Udah weh, di sini. Bapak-bapaknya bilang, kalebet, enggak, kalebet weh, teraskeun kali itu. Kapalih mana? Karena kita memang tidak melihat di situ ada tempat lagi. Tapi yang saya lihat itu kayak ada gang, lorong. Kalebet weh, kali mana Pak? Kapengker. Bilang ke teman, oh di belakang, ayo maju. Begitu masuk, poek gitu ya, poek. Ya duluan. Yang saya lihat di situ lorongnya tuh panjang. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Cuman di situ kayak ada pohon-pohon
pohon yang menutup. Jadi si lorongnya itu dari pohon-pohonan ngebentuk kayak setengah lingkaran Iya, gitu. iya. Ah. Tapi memang sih di situnya mungkin itu apa ya, variasi bukan dari pohon langsung, kayak lorong gitu, cuman di kayak hiasan gitu ya. Iya. Hiasannya pohon sampai lorong, sampai ujung. Lorongnya panjang. Jalan asa nggak nyampe gitu ya, padahal mah enggak. Bapaknya kan cuma bilang silahkan dipengker gitu di belakang. Dah jalan, posisinya yang terasa saya itu teh dingin, mungkin karena saya mikirnya lembab dari pohon. Duduk, mangga badai palih mana? Bapaknya bilang gitu, sebelah mana? Udahlah, sebentar Pak. Di sini pilih badai di pojok katanya. Memang sih di situ kayaknya nggak ada pelayan, yang kayaknya cuma bapak-bapak yang di depan itu yang nunjukin ke kita. Tidak ada pelayan di situ. Tuh, duduk. Biasa Pak paling dia. Yang saya pikir di situ terang. Kita duduk, ini menunya, gitu kan ya? Ini menunya. Pilih. Kebetulan saya duduk sebelah sini, teman saya di depan satu, di sebelah sini satu. Dan entah apa yang mereka lihat ya, mereka pindah. Ada apa? Ya kaca, atuh bae we kaca mah, gitu kan kata aku ya. Bae we atuh kaca mah, pindah ah. Maksudnya itu ada kaca itu ada cermin. Ya, ada cermin. Itu posisinya di berhadapan. Ya ini gitu. Jadi ada satu cermin yang mungkin ngadepnya ke sana. Saya posisinya tadi memang ke belakang. Tidak ke belakang, mungkin apa ya? Nyerong. Cuman saya tidak langsung fokus ke cermin. Cuman si temennya bilang kan ada cermin gitu. Atau bae weh ngaca gitu ya, kata aku. Temennya duduk, udah. Udah lah, nggak mikir apa-apa lagi ya. Pesen. Ya saya nulis. Nah, pindah. Kenapa? Sekelebat. Saya lihat juga dengan ujung mata ya, ujung mata ke kaca. Kok kayak ada yang aneh. Salah mungkin. Lebat lihat ke pinggir, ada perempuan di cermin ya, itu. Di cermin. Kayak ada perempuan pakai baju oranye, rambutnya digerai, sambil kayak pohon bunga atau apalah di salah satu pohon itu. Karena memang di situ memang banyak pohon. Otomatis saya lihatlah ke pohon itu. Pohonnya berarti otomatis ada di cermin. Saya lihat kan di cerminnya ada, tapi saya lihat riut ke pohon itu nggak ada. Maksudnya jadi di cerminnya ada ibu-ibu itu. Ada ibu-ibu yang pakai baju oranye. Pas lihat secara langsung. Ya, saya lihat secara langsung ke depan, ya berarti yang hadapan ya. Iya. Itu nggak ada. Dan posisinya si ibu itu di cermin itu yang teteh lihat ngebelakangin teteh. Iya, ngebelakangin. Karena posisinya kan saya sebelah sini ya. Jadi sebelah sini. Berarti cermin itu sebelah kiri teteh. Sebelah kiri saya. Nah, memang posisi tidak langsung berhadapan seperti ini ya, karena saya juga melihatnya dengan ujung ngelirik gitulah, ngelirik gitu. Kelirik. Otomatis kan kalau udah seperti itu jadi penasaran dan pengen lihat lagi ya. Tadinya kan awalnya saya memang tidak ngeh sama cermin itu, tapi si temen bilang aya kaca gitu, ada cermin, mereka pindah atuh bae da moal nanaon gitu, bilang gitu. Karena penasaran dengan mereka yang bilang ada kaca, ya otomatis kan saya lihat ke pinggir dan iya memang ada yang tadi saya bilang. Nah, saya tidak nggak apa ya namanya, udahlah antep weh, mungkin cuman salah lihat. Jadi teteh sempet maksudnya nggak berpikir aneh-aneh dulu. Enggak. Ya jadi, mungkin saya salah lihat. Ya gimana lagi ya, nggak mungkin juga saya di tempat itu langsung nanya ke teman, lihat orang nggak di cermin, kan nggak mungkin ya. Orang posisi saya juga takut,
dan ya nggak mungkin mau bilang itu lihat nggak di sana ada apa. Udah pesan makan, udah makanan dateng, makan barengan. Nah, udah yuk, belum habis ya, teman bilang udah yuk pulang. Aku bilang bentar belum selesai makannya juga belum habis. Saya lanjut makan, otomatis ketika si teman bilang seperti itu nanya juga ya, masih ngajak buru-buru gitu. Padahal makanan belum habis. Belum masak kan, niatnya juga setelah makan nggak langsung pulang lah ya. Oke. Kita ngobrol dulu, duduk Iya. dulu ya sambil nunggu waktu anak pulang sekolah gitu. Jadi kita nggak bolak-balik. Dan saya lihat lagi, ya naon ya gitu ya. Lihat lagi ke cermin karena sambil makan juga pastilah mata karena tadi udah lihat yang tadi, jadi pengen lihat lagi, pengen ngelirik lagi masih ada nggak sih, gitu. Saya lihat pinggir, dan saat itu yang saya lihat beda, bukan yang tadi, bukan sosok bukan sosok ibu-ibu lagi. ibu-ibu yang tadi. Yang kedua kali yang Teteh lihat itu apa? Ya. Kalau jelasnya sih nggak tahu ya itu apa. Iya. Yang pasti sosoknya hitam, besar, kayak ada apa ya, rambut gitu ya, bulu-bulu gitu, kayak ada rambut gitu. Yang jelasnya mungkin itu si kuku tangannya. Kuku tangannya panjang. Kuku tangannya panjang. Nah, berarti yang kedua ini masih sosok yang di cermin itu nggahadap ke Teteh atau berarti kelihatan depannya maksudnya? Iya, jadi bukan ngebelakangin dia kayak ibu-ibu tadi. Ya, kayak ibu-ibu tadi kan ke belakang. Ya. Kalau ini ngadep, tapi kan saya memang melihatnya di cermin. Betul. Tapi memang nggak jelas juga itu apa. Iya, cuman kelihatannya gesturnya kelihatan itu gesturnya tuh berbulu besar, dengan hitam. kuku yang Iya, panjang. dengan kuku yang panjang. Serem, takut. Iya. Nah, mau bilang ke teman juga kan nggak mungkin ya. Masa saya bilang gitu itu aya nu hideung, kan asa teu lucu gitu ya. Iya. Orang posisi kita juga lagi takut. Terus mau cerita juga ke teman, udahlah, salah mungkin. Orang yang tadi saya lihat pun teman-teman nggak bilang yang tadi yang sosok yang Wanita perempuan. itu. Lanjut makan. Yang saya mereka memang mungkin mereka udah pengen pulang ya. Tapi kalau saya ya udahlah, kagok gitu, saya terusin aja. Udah kayak gitu, bukannya hilang sosoknya, perasaan kok kayak deket, kayak makin jelas gitu. Sosoknya tuh emang di cermin, tapi jadi kayak mungkin asalnya kacanya jauh, jadi kayak deket. Kok kayak jelas sama jelas. Saya lihat lagi ke depan ya, kan karena posisinya di situ memang ada pohon. Mungkin bayangan pohon, tapi kan masa bayangan ada di cermin. Yang pasti juga pohonnya itu ya, yang nampak di cermin, nggak mungkin ada bayangannya. Lihat lagi di pohon, nggak ada, nggak ada sosok itu. Saya mau tanya, memang cermin itu cermin besar kan? Jadi iya maksudnya ada cermin besar gitu. Kayak cermin kuno mungkin ya, ditempel kayak di tembok. Cerminnya ditempel, ada ukir-ukirannya. Mungkin tadinya itu kayak variasi mungkin ya. Jadi berarti cermin besar ya. Iya, cermin besar. Besar. Kemudian udah makan kan nggak selesai ya. Dan saya pun setelah itu kepikiran, pulang weh. Manggil lah, kita manggil, Pak, punten sabaraha gitu kan. Nah di situ bukannya pergi si sosoknya, perasaan kok kayak gini nih, gitu ya, apa kayak nunjukin kuku, nunjukin kukunya, gak, ayo buru. Tadinya temen yang bilang hayu, jadi saya yang buru-buru, hayu bayar, enggak lah diharap, enggak lah di depan sekalian weh, tadi bilang apa aja mainnya ada teu apaleun gitu ya, tinggal bilangin aja, nggak usah bilnya dibawa ke sini, kita aja bayar langsung di depan. Ke depan, ayo buru pulang. Kita pulang, putusin. Bapaknya pun bilang, nanya,
Nah, atos teh Iya. terus Pak hatur nuhun kita buru-buru pulang dari situ. Tidak jauh dari situ, saya kan bawa motor ya, saya bawa motor, teman bawa motor. Tidak jauh dari situ kok kerasanya apa gitu ya, mual di sini ya, mual kayak pengen muntah, terus rasanya di pundak berat dari sini, kayak merinding, dari atas ke bawah naik lagi. Saya pikir itu rusuh pangintannya habis makan nggak berhenti dulu, buru-buru. Udah ayo maju. Dari situ saya bilang ke teman, tunggu sebentar, ke pinggir dulu. Kunaon, kenapa kamu? Liur, aku bilang pusing. Kenapa? Karena asa pengen muntah ini teh. Nah, saya minggir dulu dengan yang sendawa yang tidak berhenti kayak gitu ya. Dipaksa buat muntah karena ya enak, mungkin saya pikir enaknya ini dimuntahin gitu. Saya paksa muntah gitu. Saya muntah dan ya mungkin muntahnya pun karena nggak enak dengan si sendawa itu tuh. Gitu. Udah kuat ente gitu. Tunggulah sebentar. Itu saya muntah nggak jauh dari tempat dari kafe itu. Setelah maju beberapa meter lah, tidak terlalu jauh dari situ. Ayo kunaon, kenapa? Nggak berani juga buat cerita di situ. Saya kenapa? Terus nggak berani juga bilang saya berat di pundak, merinding gitu. Saya nggak berani cerita ke temen. Cuman yang bilang kok mual, kok pengen muntah, kok sendawanya nggak berhenti gitu kata. Ayo atuh, kuat deh bawa motor. Udahlah biarin bawa sendiri weh. Udah, kita pulang. Saya maksa pulang. Walaupun di jalan yang kerasa tua kayak kunang-kunang. Kayak di jalan tuh bawa motor tuh kayak jadi nggak fokus. Ingat yang tadi. Mungkin salah. Mungkin apa gitu. Jadi sampai ke mata teteh pun kerasa itu pandangan itu kabur. Iya, kabur. Setelah muntah itu Ya, tuh. saya mikir mungkin juga karena tadi saya muntah mungkin ya. Tapi kan ya gimana lagi ya? Kita maksa pulang. Nggak enak. Ayo ke sekolah deh. Pulang ke rumah yuk gitu. Ya naon? Rumah we nungguna tong di sekolah. Jadi teteh ngajak teman-temannya jadi udah nunggu anak pulang sekolahnya, nggak usah balik lagi ke sekolah dulu. Udah jadi, ke rumah aja dulu gitu. Untuk nunggunya di rumah. Nunggu di rumah. Pas begitu nyampe rumah, saya kan turun, parkir motor, standarin motor, teman di belakang, standarin motor, dan ngelirik ke spion. Perasaan saya lihat yang tadi saya ceritain Kak, yang ngelihat makhluk lagi. Ya, bukan makhluk lain, makhluk yang tadi saya lihat di sana, yang berbadan besar, berwarna hitam, dengan kayak ada bulu-bulunya gitu, itu, dengan tangan yang begini dan mata yang merah, di cermin motor, di spion motor, di kaca motor ya. Pas begitu teteh mau turun. Begitu saya turun. Nah, standar motor turun, lirik ke spion kaca spion motor. Astagfirullah. Kok ada? Larilah saya ke dalam. Kenapa mana buru-buru? Temen bilang gitu. Mana? Kela sebentar. Ih. Buka pintu, masuk. Kenapa nih? Nanya aya nu tadi, aku bilang. Nu tadi naon? Nu tadi di kafe. Emang kayak naon gitu ya. Dengan muka tegang mereka pun nanya, emang kayak naon? Emang ningali gitu? Aku nanya otomatis lah, karena saya juga dan teman-teman orang Sunda ceritanya seperti itulah ayah. Emang ningali gitu?
Mung cenah mung kata tuh. Aku bilang mung nggak mau cerita. Emang ya naon? Nah temen maksa. Kamu nggak lihat tadi di sana ada di kaca ada sosok besar dengan berbulu hitam, kukunya panjang. Di mana? Di kafe. Aku ngotot ya karena mungkin tadinya tegang karena ngelihat di cermin. Di spion motor. Emang tinggalin. Emang ayah di mana bieu? Di no motor. Aku bilang di no motor. Di motor. Naon da eueuh naon? Di no spion. Bilang. Dah. Nah eta teh sarua jeung nu tadi di ditu. Aku bilang. Kamu lihat enggak? Ke teman yang dua. Ya. Abi mah yang satu bilang. Abi mah ningali cewek pakai baju oranye, rambutnya kegerai, lagi metikin bunga. Teman aku bilang. Berarti sama Ya, teman pun ngelihat. Ya, teman pun lihat. Oh, eta mah bikin ningali. Nah, tuh ngomong gitu. Masa iya sih mau cerita di sana? Udah. Nah hanya begitu. Padahal kan nggak mungkin juga perasaan saya gitu ya. Siang-siang kita ada yang begituan gitu, Kang ya. Siang-siang ada yang begituan. Benar. Masa iya sih? Gitu. Nah, ya. Terus teman satu lagi bilang, ya, saya juga lihat yang tadi kamu lihat. Nanya lah otomatis, naon gitu kan? Naon? Ini tadi anu hidung, anu gede. Di mana? Ya tadi di kafe. Astagfirullahaladzim. Tapi nah harus ikut di motor saya gitu. Dah lah. Berarti tadi saya nggak salah lihat ya gitu. Saya nanya ke teman ya ayah otomatis. Dan tadi saya rasa itu halusinasi. Mungkin saya cuman ketakutan karena begitu masuk ada lorong. Berarti otomatis di dalam ada sosok begituan ya. Nah temennya bilang, nya kurangnya ningali dak. Nah tuh pantesan kamu dari tadi ngomong minta pulang. Aku teh kenapa nggak langsung cerita aja sih? Kenapa harus diterusin? Nah udah tanggung juga udah pesan. Udah cerita makan. Nah kebetulan berarti saat itu nggak banyak cerita ya ayah. Kita duduk ya mikir gitu. Kenapa kayak gitu, minum. Ada waktunya udah mau jemput sekolah. Anak pulang sekolah. Anak pulang sekolah. Kita mikir udahlah. Cewek deh cerita nak. Cewek deh cerita. Ya, ayo orang ngejemput. Balik lagi lah ya. Karena waktunya juga udah anak-anak udah mau pulang sekolah. Udah jemput di sekolah. Nggak banyak cerita juga karena ya udahlah ngapain juga diceritain. Banyak orang juga di sana. Pulang naik motor, pulang ke rumah aja. Anak udah nyampe rumah seperti biasa. Udah anak-anak disiapin mandi sore ngaji gitu. Pas setelah adzan maghrib saya ambil wudhu, saya sholat. Nah, keluar dari kamar mandi, anaknya nanya, "Mah, kenapa?" Aku jawab kan, "Kenapa?" Otomatis balik ya. "Kenapa?" "Asa bukan mama. Mama kenapa habis nangis? Mama kenapa pucet? Mama sakit?" Gitu. Saya jawab, enggak pusing. Pusing? Enggak pusing, enggak riet, enggak sakit mama. Kenapa gitu dek? Enggak. Asa bukan mama. Kirain teh mamanya pucet nggak pakai lipstik gitu. Dipakai kan masih ada gitu. Nah berjalan aja ya, sholat maghrib bisa, dan perasaan nggak enak di rumah walaupun dia pak ngumpul lah ya di situ. Ada suami juga belum sempat cerita, juga ke suami belum sempat cerita. Tiduran sambil nunggu adzan isya ya. Anak udah mulai tidak ada gerayah bilang, "Mama kunaon sakit?" "Emang kunaon? Neng sakit?" "Enggak." "Oh nah asa pararias gitu ya, pararias picet." Iya betul. Kata suami itu. Ya suami nanya asa pararias toge gitu. Perasaan meureun
dan nggak ada yang kerasa sama apa-apa ya sama saya kecuali yang tadi kerasa yang pundak berat iya. dan merinding itu ada tapi nggak ngerasa tidak sedang sakit gitu, cuman ya mungkin itu apa bener gitu mau sakit gitu ya, merinding naik turun naik gitu panasnya dari di sininya berat gitu. Kalau mata sih kunang-kunangnya udah nggak terlalu, cuman masih sekelebat kayak lihat kayak kebayang yang tadi yang cowok yang laki-laki yang makhluk berbadan besar hitam. Jadi saya bilangnya itu kayak laki-laki ya, mungkin nggak tahu lah itu perempuan atau laki-laki ya. Makhluk berbadan besar hitam. Udah bisa sholat dan saya jam 9 mungkin maksa buat tidur, maksain mata buat tidur gitu. Maksa ya gitu. Tiduran buat merem aja. Tidur kok tambah nggak enak badannya. Saya pikir saya sakit, tapi saya megang kening gitu ya. Kan kalau sakit biasanya merinding panas gitu. Ini enggak. Tapi merindingnya tambah kerasa, panas, tambah menggigil gitu. Menggigil akunya. Jadi menggigil gitu. Kok ini enggak enak kayak gini ya? Kenapa ya? Sing sariak gini ya? Apa sih ya? Iya bener ya gitu ya. Iya, kayak merinding sebadan-badan. Saat tidur bukannya tidur nyenyak, tapi yang ada di pikiran saya tetap yang tadi, kayak kok ganggu sih makhluk ya, kok ganggu sih saya mau tidur gitu. Nggak usah lah saya mikir gitu, nggak berani cerita. Nah dari situ saya udahlah, karena nggak bisa tidur juga, saya cerita kalau tadi saya sama teman-teman makan ke suami. Ya saya cerita. Kalau tadi saya sama teman-teman makan, pas nungguin anak sekolah makan kafe. Di sana tuh ada ke suami bilang, di sana tuh ada cermin. Perasaan teh kayak ngelihat apa gitu di cermin teh. Perasaan panginten halusinasi. Tapi pas pulang juga kayak ada gitu. Kayak ada yang ngikutin. Emang lihat di mana? Di spion motor. Tapi jelasnya mah lama enggak jelas, kayak sekelebat tapi iya gitu. Gimana sih mungkin jelasnya tapi nggak lama gitu. Sekelebat gitu. Nah perasaan mereneng gitu kata si suami. Sok atuh gih tidur weh, mau tidur mah tungguin di luar. Nah, masih kebetulan dia lagi nonton. Saya tidur. Nah lama-lama kok tambah nggak enak ya badannya. Gak enak, menggigil gitu, menggigil sedingin-dinginnya. Nah si suami nyamperin lah, panas gak sih badannya? Kamu panas dingin atau apa? Ternyata memang tidak, saya nggak panas badannya, nggak meriang, tidak meriang. Tapi saya menggigil, dingin. Terus kumaha gitu, harus gimana? Nah itu posisi itu kejadiannya kayaknya lama. Hampir dari jam 9 hampir 2 jam sampai jam 11. Menggigil kayak ya, gitu. Menggigil ya, yang naik turun gitu. Naik turun, merem, naik, panas, dingin, meriang. Ya nggak bener ini mah, asa nggak enakeun badannya, minum obat gitu ya, ngaji atuh juk, sholat deui gitu. Sholat sunat mungkin ya ayah. Setelah itu ngaji lah, apa weh di Quran sabisa-bisana sahur orang tua mah gitu ya. Saya ngambil wudhu, tapi yang bikin aneh di situ disuruh wudhu, disuruh sholat, karena mungkin mau sholat apa gitu ya, padahal jadi males bawaannya. Sok cepet atau kayak atuh tariris gitu. Aku bilang kan memang dingin gitu, dingin. Sok cepet wudhu weh, paksakeun. Ya udah nurut lah, karena posisi badan juga nggak enak ya. Yang tadi bisi si ayah bilangnya kayak gitu, bisi neng meureun inget wae nu tadi bisi meh
apa maksudnya biar nggak kebayang-bayang, ya. biar nggak kebayang-bayang. Wudhu, sholat, terus ngaji, ya emang saja buat wudhu, terus sholat. Dan sepanjang sholat itu yang rasanya nggak bisa fokus untuk sholat. Dan ada yang suara di sini, ada suara perempuan, suara auman kayak gitu suara auman ke kuping. Itu selama teteh ngaji ngedengerin Sholat itu sholat. Pas begitu sholat sunat itu Itu sholat. itu ngedengerin suara-suara Ya, di kuping jadi- kanan sama kiri Ya, itu. jadi kayak enak dengernya tuh kayak ini apa sih gitu, Iya. berisik ya, berisik. Kan ngomong nggak jelas gitu teh. Iya nggak jelas, cuman Oke. kayak ada suara perempuan, entah itu nangis dia atau ketawa juga memang nggak jelas, tapi suaranya perempuan. Yang satu kayak suara gitu, gitu ya. Gimana sih nggak jelas Suara ya? cowok menggema. Ya, menggema. Iya ngegema gitu lah. Di sholat, udah, assalamualaikum, udah, sok atuh ngaji, kata si suami, sok atuh ngaji, naon weh, sabisana dibuka asal muka Quran gitu ya maksudnya, di situ baca aja, saya ngaji, dan sepanjang aja yang tadinya saya dingin, badan saya jadi panas perasaan, mungkin perasaan gitu karena memang saya megang kepala pun memang Normal. Tapi tapi hawanya tuh di dalam panas. teteh ngerasain Ya, panas hawanya sepanjang panas. ngaji Ya, Quran sepanjang gitu. ngaji Quran. Oh. Terus Nah terus sepanjang ngaji itu ya teh Ya. apakah teteh ngedenger lagi suara? Kalau enggak misalkan teteh ngelihat lagi ada bayangan apa gitu, apa gimana? berisik badan panas dan kayak berisik yang tadi yang saya bilang, yang kayak pas sholat kayak ada Iya, yang entah itu nangis, ketawa, dan auman gitu. Di situ ya gimana lagi, ini harus gimana gitu. Saya mikir ini harus gimana. Saya ngaji terus ngaji ya satiasanya ngawasnya. Terus kita ngaji sebisanya dan saya cerita, ini apa gitu. Ya ini apa gitu. Ya, nah sih ngaji teh asa ada banyak suara. berisik gitu, kayak berisik. Saya bilang, sok paksain, terusin. Kata si suami, terusin, yuk dibantuin gitu. Barengan aja kita ngaji barengan, sok dibantuin. Udah, nah kita ngaji lama-lama, mungkin karena ya beriring waktu mungkin ya. Saya ngaji terus dengan istighfar lah ya, minta pertolongan sama Allah gitu ya. Alhamdulillah sedikit perlahan-lahan hawa tubuh ya. Itu mulai normal, yang tadinya panas kayak kebakaran, kayak gitu gerah. Nah, turun. Nah, di situ suara pas badan suhu tubuh turun dan suara pun nggak ada, perlahan menghilang gitu. Suara-suaranya. Terus sambil istighfar gitu, minta tolong sama Allah juga ya. Dari situ alhamdulillah untuk malam itu alhamdulillah saya bisa tidur. Dan ginggia pun panginten apa ya namanya, kayak rasa ketakutan. Masih ada rasa ketakutan. Ya, rasa ketakutan itu ada gitu. Yang tadinya si suaminya di luar minta tolong ditemenin, yang tadinya sholat namanya, ngajinya asal-asalan gitu, wudunya biasa gitu, jadi asa subuhna asa sieun keneh gitu. Jadi terus ada rasa takut itu gitu. Itu sampai ke berapa hari teteh masih ngerasain hawa yang takut gitu ya, ngerasa wah ini masih ada nih, masih merhatiin nih. Itu sampai ke berapa hari? Kalau ngerasain rasa takutnya mungkin ada 2 atau 3 hari. Tapi aura yang panas dingin yang meriang itu udah nggak ada. Dan si rasa berat di pundak juga udah nggak ada juga gitu. Nah, kalau yang sekelebatan makhluk-makhluk yang teteh lihat gitu ya, sekelebatan gitu kan, itu pun sama menghilang atau teteh sekelebat masih suka ada ngelihat mereka? Kadang sih
saya lihat gitu ya. Ah. Kadang saya lihat. Tapi ya yang tadi itu jadi kita yalah astagfirullahaladzim gitu ya, Ya, terus istighfar berdoa terus. istighfar gitu sambil Ya, baca-baca ya. berusaha Saya untuk berusaha melawan untuk terus. melawan ya. Jadi tidak oh itu geningan gitu. Saya yakinin kalau itu mereka gitu ya. Jadi saya nggak seperti itu. Oke. Saya ngerasanya ya udahlah, lawan ngaji gitu. Ngaji bismillah lah seenggaknya, karena posisinya juga jadi ya seenggaknya astagfirullahaladzim kayak istighfar kayak bismillah gitu, Zikir lah ya. zikir ya itu zikir. Ya alhamdulillah sih setelah itu nggak ada lagi. Jadi yang saya mikir mungkin itu teh bayangan atau apa gitu ya, saya juga nggak tahu. Teteh kan pergi itu bertiga ya, Ya. sama temen teteh. Apakah kedua temen teteh pun ngalamin hal yang sama di malam itu, atau cuman ini ke teteh doang yang kenanya itu? Kalau ke temen, saya kan jadinya ceritanya besoknya Iya, ke teman. iya. Perasaan semalaman saya kayak gini. Temennya mah enggak. Yang dua orang itu mah enggak. Temennya enggak. Cuman dia bilang mungkin karena saya juga nggak ngerti ya kenapa mereka enggak, kok ke saya aja gitu. Saya pun nggak tahu. Nah mana yang merenan tadi ngomongnya gitu cina ahmual naon gitu. Kalau mereka mungkin setelah itu nunduk, aku kan disuruh diajak pulang pun jawaban saya nanti gitu. Karena mereka kan karena dari tadinya juga ayo atuh dari awalnya gitu. udah ngerasa nggak enak. Mereka udah ngerasa nggak enak ya udah. Kalau saya kan malahan ya lah ada can beres gitu. Saya kan mutusinnya memang waktu itu saya yang bilang nanti jangan dulu. Kata saya ngajak pulang kan pas setelah lihat itu yang sosok yang hitam. Jadi teman enggak. Berarti cuman teteh Ya, aja. saya aja. Dan itu berlangsung itu 2-3 2 hari ya. Iya, kayak ngelihatnya gitu. Tapi setelah itu semuanya aman, teh baik-baik aja. Ya mungkin juga karena minta air doa mungkin ya. Nggak tahu lah, kita jadi berikhtiar mungkin ya, kita berikhtiar juga dengan tiap hari juga jadi ngaji gitu, dengan ngaji zikir. Sampai akhirnya terlepas. Ya, buat mastiin kalau dia yang mereka itu nggak ada lagi gitu. Jadi ngobatin sendiri mungkin ya ayah, ikhtiar sendiri betul. gitu. Iya betul. Karena memang ya itu hal yang paling baik ya Kang ya. Paling tepat. Paling tepat gitu kan di saat kita gitu kan ya terkena sesuatu atau ada gangguan dari dimensi lain ya Kang ya, dari makhluk lain ya. Cara terbaik gitu kan ya yang bisa kita lakukan yang pertama ya kita balik ke Allah. Ya, kita berdoa gitu kan ya dengan cara kita, dengan apa yang kita bisa, dengan sesuai dengan keyakinan kita. Betul. Ya Kang ya. Dan ini luar biasanya siang-siang loh kan. Bener. Ini kejadiannya siang-siang gitu dan ya. maksudnya tujuannya kan enggak untuk macam-macam lah ya, bukan untuk tujuan memanggil atau memancing makhluk-makhluk tersebut kan. Teteh dan teman-teman tujuannya mau makan loh ini di siang-siang dan berakhir dengan gangguan gitu ke teteh. Ya ini luar biasa sih. Iya karena luar biasanya itu ini di siang hari ya, di jam 2, jam 3. Jam itu. Sekitar itu gitu kan, ini luar biasa. Oke Kang Dep, next kita apa nih? Oke teh, jadi gini, mungkin dari tadi kan teteh ngeliat nih di depan teteh ada sketchbook dan spidol gitu kan. Di channel kita dan di video-video sebelumnya itu setiap narasumber kita akan ajak ya kan ya. Kita akan ajak untuk ini namanya sesi terawang ya teh ya. Jadi kita akan ajak untuk narasumber balik lagi ke kejadian yang pernah dialami ya kan. Dengan kita akan coba melihatkan mungkin ya kan ya, sosok yang pernah ngeganggu teteh tersebut. Tapi ini dibalikin lagi ya ke teteh gitu kan. Kalau misalkan teteh mau mencoba lagi ya balik ke kejadian 2024 awal itu, karena saya tertariknya teh yang makhluk hitam berbulu itu ya, yang tinggi besar dengan kuku yang panjang, di spion motor teteh ngelihat gitu kan, jadi dengan matanya yang merah. Saya tertarik dengan makhluk itu, makanya pengen ngelihat gitu kan detailnya, ini makhluk itu apa sih, seperti apa sih.
Ya itu pun seperti tadi Kang Dep bilang, Betul. kalau tetehnya mau nggak Dan nggak keberatan, keberatan. ya ayo kita coba lagi teh untuk melihat bareng-bareng. Gimana? Terus itu nggak akan apa-apa, nggak apa-apa Buat gitu ke saya. Oh buat tetehnya, Ya, insya buat Allah aman. Aman teh. Kita Insya ini Allah. nggak ngundang ya teh Ya, ya. nah maksudnya itu Nah, takutnya nanti dianya Iya. jadi malah Iya. kerasa Connect lagi ya, belum ya connect gitu. lagi. Ya, Nggak, jadi insya Allah nggak akan teh. betul, karena Ya kita kan? ini nggak ngundang Hmm. ya, nggak ngundang dia gitu kan, atau manggil dia Ya. untuk hadir gitu kan ya, nggak seperti itu. Kita hanya nerawang untuk ngeliat lagi ke tempat itu, ke cermin itu, ngeliat lagi makhluk itu detailnya. Ya, karena saya penasaran detailnya itu seperti apa. Nah, seudah nanti kelihatan detailnya, kita udahan, kita akhiri sesi terawang itu. Karena caranya begini, saya nanti minjem telunjuk kanan teteh. Ya. Telunjuk kanan teteh nanti saya pegang, saya tuntun teteh untuk ngeliat, oh ini begini teh yang saya temuin, ini begini gitu ya. Sampai dengan ke detail makhluknya. Kalau teteh ngerasa cukup, teteh tinggal tarik aja telunjuknya ya. Itu akan mutusin gitu ya terawangan. Gimana, bisa kita coba? Boleh saya coba ya. Iya. Tapi saya nggak bisa Nah. detailnya seperti apa karena saya juga nggak bisa Ngegambar. ngegambar. Nggak masalah. Nggak harus gitu kan ya secara detail ya Kang ya. Betul. Yang penting mewakili aja ya. Ya. Cermin itu mungkin teteh masih ingat kan? Ya, Cermin ya. itu masih kebayang bentuknya gimana, terus si makhluk itu seperti apa, gambaran kasarnya itu aja. Nanti kita berangkat dari situ. Boleh. Oke teh? Oke teh, Iya. kita mulai. Boleh. Oke. Ini ya. Tekan teh. Boleh sambil diceritain aja teh. Maaf, ditarik aja si mic-nya. Mic-nya teh. Nah, Oh, iya, iya. biar saya Boleh. boleh. Jadi ceritanya ya ini kan cermin ya, cermin posisinya besar ya, cermin. Ah, Iya. iya. Yalah. Ya besar kalau menurut Hmm. saya itu besar dengan ukiran-ukiran di sininya nih. Di pinggir-pinggirnya Nah, ukirannya. saya Oke. lihat tuh di sini nah sosoknya seperti ini ya. Ini gitu ya, dengan bentuknya ya gini. Gimana ya, Iya. gak enak juga. Gambarin kasar ya. Bentuknya. Intinya banyak bulu teh si Iya. sosok itu kan. Sebenarnya nggak kelihatan ya mukanya seperti apa. Iya. Cuman betul. sorotnya itu tuh mata yang merah dengan kuku yang seperti Panjang kayak ya. mau apa ya, beginilah terekam ya, ya. kayak begitu. Gini gitu ya. Gak apa-apa teh, Dok. Yang teteh keinget aja. Yang teteh keinget seperti apa itu bentuknya. Gitu. Yang teteh inget aja. Yang teteh inget yang ada di pikiran teteh. Emang cermin besar ya Kang? Iya. Cermin yang kecil itu. Ya cermin-cermin dulu mungkin ya. Iya, Hiasan-hiasan ya Kang. cermin kuno gitu kan, yang di pinggir-pinggirnya itu ada ukiran-ukiran kayak gitu. Iya. Pokoknya sepanjang seluruh tubuhnya tuh kayak ada rambut. Iya berbulu ya teh. Iya. Dengan matanya, tangannya saya nggak bisa gambar tangannya Iya. karena posisinya juga ya begini gitu ya. Jadi emang. Susah untuk susah digambarin. digambarin gitu. Iya, iya, nggak apa-apa. Begini gitu ya. Ya udah yang Oke, teteh nggak itu apa-apa, aja. Oke, Nah. saya lihat. Oh, itu matanya ya. Iya berarti dia itu agak ke pinggir. Ke pinggir. Iya, Berarti iya. memang bukan di tengah-tengah Bukan, cermin bukan. ya teh. Jadi kayak 3/4 badannya Iya, yang iya. kelihatan tuh. Jadi posisinya Oke. memang di ini cermin tidak seperti ini. Iya, Tapi iya. dia Agak kayak ke pinggir. ke pinggir gitu, di pinggir. Seperti ini, teman-teman. Untuk gambarnya yang digambarin sama Ala. Nah ini cerminnya.
kotak itu cerminnya, ini Ukir-ukirannya. garis ini ukirannya. Ini ukiran-ukirannya di sini. Nah ini si makhluknya. Jadi 3/4 badannya itu yang keluar dari cermin, sisanya itu ke sini nggak kelihatan. Ya, nah ini dengan yang garis hitam ini mungkin mata ya Teh Ya, ya? matanya merah Nah, gitu. ini matanya. Ini seluruh badannya itu berbulu. Ya, ini seluruh badannya berbulu. Nah, ini matanya. Kita akan coba ya Kang Dep. Ya Teh ya, untuk ngelihat lagi ini makhluk Iya. seperti apa. Ya, tadi yang saya sampaikan ke Teteh, saya akan tuntun Teteh. Di mana Teteh ngerasa itu udah cukup, Teteh tinggal tarik aja ya, telunjuknya. Teh. Ya, itu akan mutusin sesi terawang itu berakhir. Bisa kita coba Teh? Boleh. Oke, nanti ya Kang Dep akan nuntun apa yang saya bilang. Nanti Kang Dep akan sampaikan. Oke Teh, kita mulai. Baik. Kita mulai Teh. Nah, boleh saya minjem telunjuk kanannya, ya. Nanti Kang Devri yang akan nuntun ya. Tutup matanya. Ditutup matanya Teh. Kita mulai Teh. Fokus Teteh tujuin ke tempat yang Teteh makan waktu itu Teh. Kenapa Teh? Kenapa Teh? Bisa dimajuin lagi. Ini baru saya mau masuk Iya. ke Teteh, tapi Teteh udah kontak lagi. Apa yang dirasa Hah? atau yang dilihat Teh? Yang kayaknya serem harus diceritain yang barusan saya lihat. Iya, karena saya penasaran ada apa. Karena ini kontaknya bisa secepat itu ya Kang Iya. ya. Di video-video Iya. sebelumnya memang Ini memakan beberapa Iya, menit beberapa, atau iya. detik lah Iya. untuk Ini kontak langsung. Tapi Teteh pas begitu masuk langsung ingat lagi ke sana. Ini Teteh langsung bisa kontak seperti itu. Ceritain aja Teh. Memang apa yang Teteh lihat? Dia tuh kayak jadi sekarang tuh kayak marah ya. Nah, kayak apa ya? Kok kayak langsung pengen gitu lah. Itu nggak akan apa-apa ya? Enggak akan apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Ya, karena kalau saya coba nih Kang ya, ngelihat detailnya ya. Betul ini, badan-badannya berbulu. Oke. Tangannya itu, jarinya itu cuma 3 kan. Jarinya cuma 3 dengan kuku yang panjang. Benar kata Teteh itu. Ini bertaring. Ini taringnya itu sampai keluar ya, karena taringnya itu besar. Iya, dengan mata yang merah. Matanya yang merah. Oh, ternyata kuku kakinya juga sama, ini panjang Kang. Wow. Panjang juga. Dari kepala ini sampai ke kaki ini semuanya bulu ini. Berarti bisa dibilang ini genderuwo Pak. Wow. Kurang lebihnya ya sosoknya yang familiar, yang sering orang-orang sebut ya seperti genderuwo. Genderuwo. Itu Teh. Luar biasa Saya Teh. lihat. Jadi apa yang Teteh lihat ya,
barusan kayak mau nerekam teteh Ya, gitu kan ya, dengan kuku yang panjang gitu kan, memang seperti itu ya. Dan tenang, insya Allah teteh nggak akan apa-apa Tuh. ya teh ya, nggak apa-apa, boleh teteh gitu kan ya, untuk minum dulu biar teteh tenang gitu. Ini cerita luar biasa ya kan. Oke. Ya ini pun ya creepy juga ya di Creepy siang hari ya dan kan. di siang bolong gitu Iya. kan. Jadi di siang hari kejadian gitu kan ya seperti ini gitu kan, ngelihat sosok ya Genderuwo ini ya, dengan ngikutin kan ya, dengan ngerasain di badannya dan gitu ya. ngeganggu gitu Iya. kan seharian, bahkan 3 hari ya teh ya. Iya. yang Tiga. mungkin yang mengganggu banget gitu ya, Iya, yang iya. serasa Sehari itu sampai kan. yang malam itu Ya Hmm. pas sehari yang setelah sehari itu setelah ya, itu. setelah Hmm. makan itu. ya padahal ya kita kesana kan cuman makan Iya gitu ya, itu. jadi Iya. Betul. kenapa gitu, Iya. kadang mikirnya ke situ Iya, mungkin karena ya mereka memang mau menunjukkan eksistensinya. Eksistensi ya, Ya kan betul. ya, gitu kan ya, ke teteh sama teman-temannya. Ya, jadi Konklusi hari ini konklusi hari ini buat teman-teman semuanya, yang kita dapat dari ceritanya Teh Ala hari ini, konklusinya adalah apa yang dilakukan sama Teh Ala itu udah cara yang paling baik. tuh. Itu udah cara yang paling tepat. Gitu kan, dengan apa yang disaranin sama suaminya, di saat ngerasain sesuatu yang dirasa di badan itu aneh, gitu kan, ngerasain suatu energi yang lain. Hal yang paling bagus yang udah dilakuin sama Teh Ala yaitu ngedeketin lagi ke Allah, ngedeketin lagi ke Tuhan dengan sholat, dengan kita ngaji gitu ya. Karena memang ya Nabi pun mengajarkan ke kita gitu kan, Betul. mengajarkan ke kita untuk menghiasi rumah kita gitu kan ya, agar rumah kita gitu kan terlihat gitu kan lebih hegar, lebih nyaman gitu kan. Nabi pun gitu kan menyarankan ke kita yang pertama gitu kan, hiasi rumah kita dengan kita ya ngeberdiriin sholat. Sholat. Ya. Iya. Yang keduanya gitu kan, Nabi nyaranin ke kita hiasi rumah kita dengan ngebaca ayat Ayat suci suci Al-Quran Al-Quran. Betul. gitu, dan berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaannya masing-masing, itu yang terpenting. Mau yang muslim, mau yang non muslim, agama apapun itu gitu ya, itu sebaiknya rumah kita dihiasi dengan ibadah. Betul. Ya, Betul Kang, kan. Ya. Ya. Teteh, terima kasih Hatur nuhun, untuk di Teteh, sela-sela hatur nuhun. waktu kesibukannya gitu kan, mengurus anak, kantor Iya, sekolah anak gitu kan, mau Oke. bercerita nih di studio kita gitu kan tentang pengalaman misterinya. Betul. Kita ucapin terima kasih ya Teh Iya. sekali lagi. Buat teman-teman, seperti biasa di akhir cerita misteri ini mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil sisi positif dan hikmahnya ya Kang ya, Iya. dan pembelajaran juga buat teman-teman semuanya dari betul. cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya Kang ya. Betul. Oke, untuk teman-teman semuanya, pesan terakhir dari kita, tetap semangat beribadah. Ya. Dan jangan pernah kita nggak semangat lah, terus semangat untuk berbuat baik terhadap siapapun. Tuh. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, ya. terima kasih. Makasih ya, Teh. Mohon akan Ya.